Ya, Turkish coffee dan Bosnian coffee, Arabian coffee tadi sebenarnya merujuk ke hal yang sama. Sementara si Çeşme ini bahasa Turki yang memang definisinya adalah sebuah cawan yang terbuat dari beras, koper, silver atau emas. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Apa itu Turkish coffee, apa itu ibrik, apa itu Çeşme. Biar kita juga nggak tumpang tindih dan salah penggunaan terminologi. Lu bikin kopi dengan air yang boiling, gue langsung ngebayangnya, oh taste-nya bakalan pahit, bakalan harsh lah gitu, nggak smooth gitu kan. Kok misalnya masnya masukin ke manual brewing, di satu sisi saya pun sedikit tidak setuju gitu. Kayak gue gak pernah nyangka bahwa kayak, oh dengan kita, maksudnya ngutak-ngatikin ini bisa jadi kayak gini gitu. Saya pikir ruangnya cukup sangat besar untuk kita perkenalkan lagi di Indonesia. Saya nggak kepengen ada budaya kopi yang hilang. Nggak ada orang yang nekat yang berani untuk ngedobrak itu, ya kita bakal gini-gini aja. Turkish coffee identik dengan black coffee. Jadi secara keseluruhan metodenya, sajiannya seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dengan menggunakan metode yang sama wajib kita sebut sebagai Turkish coffee? Nggak juga. Kalau misalnya kita pergi ke Arab Saudi, mungkin alatnya sama, tapi mereka nggak mau menyebutkan itu sebagai Turkish coffee gitu. Kenapa? Ada permasalahan konflik sejarah mereka. Di Bosnia ternyata menyebut ini adalah Bosnian coffee. Dan negara lain pun menggunakan terminologi dari negara ataupun daerahnya mereka gitu. Nah, jadi ya Turkish coffee dan Bosnian coffee, Arabian coffee tadi sebenarnya merujuk ke hal yang sama. Nah, kalau misalnya bicara origin, coffee shop pertama itu 1554. Walaupun ini bisa diperdebatkan sejarahnya, bukunya dan segala macam, ya kita bisa menemukan angka yang berbeda nih gitu. Nah, tapi salah satu yang saya pernah baca, saya rujuk salah satu coffee shop pertama itu 1554 di Istanbul. Namanya Kifahan. Katanya sampai sekarang ada. Bayangin, dari 1554 sampai sekarang itu masih eksis kayak gitu. Nah, sementara kopi pertama kali ditemukan jauh sebelum itu gitu kan. Pertanyaannya metode yang mereka gunakan apa? Oke, nah berikutnya kenapa ada nama Turkish coffee? Karena ya memang yang kita ketahui bahwa coffee shop pertama artinya marketing pertama kali yang benar-benar terjadi gitu kan. Kemudian tercatat sejarah, ya ternyata ada di sana. Itu dia. Oke, jadi wajar ketika kita menggunakan terminologi Turkish coffee karena pertama kali adanya di sana. Buktinya apa? Muncul di Eropa 1600-an, muncul di Amerika 1675 kalau saya tidak salah. Tapi ya ini bisa kita cross check bareng-bareng lah gitu. Nah, yang di Amerika di Boston pertama kali. Nah, makanya ada sejarah tentang kopi di sana akhirnya kayak gitu. Jadi ini lebih dulu, Mas. Kayak gitu. Jadi tonggak sejarah artinya. Jadi wajar kalau misalnya kita menggunakan, walaupun kalau misalnya mau ditarik lagi ke belakang, yang saya juga nggak tahu bisa menemukan literaturnya atau enggak gitu kan. Sebelumnya alat seduhnya gimana nih kayak gitu. Tapi kalau saya yakin cara seduh yang kita gunakan adalah sama. Kopi direbus di satu cawan, kemudian habis itu ya kita sajikan seperti itu. Nah, berikutnya lagi sejarah industri kopi 1900-an bagi sebagian literatur lagi, sebagian orang mempercayai 1900-an mesin espresso pertama kali baru ditemukan. Kalau nggak salah saya 1906 atau 1908 paper filter baru pertama kali ditemukan gitu. Jadi Turkish coffee ini punya sejarah yang jauh lebih panjang dibandingin dengan apa yang kita kenal sekarang. Tapi sejujurnya yang saya lihat tergerus gitu dan kalah bersaing. Nah, sehingga ya kita nggak familiar kayak gitu. Oke, tadi tentang Turkish coffee bagian sejarah. Kemudian tadi ada definisi tentang ibrik dan Çeşme. Nah, ibrik ini sejauh yang saya tahu berasal dari bahasa Arab dan Persia juga kalau nggak salah gitu. Yang arti sebenarnya ember, cawan, vessel, jar. Nah, itu definisi ibrik. Jadi dia tidak spesifik. Sementara si Çeşme ini bahasa Turki yang memang definisinya adalah sebuah cawan yang terbuat dari beras, koper atau beras atau koper atau silver atau emas yang memiliki tip. Kalau bahasa Indonesia itu tip itu ceruk itu jadi bagian tempat menuang dan memiliki gagang yang panjang. Jadi kan udah lebih spesifik gitu. Jadi Çeşme itu memang bahasa Turki dengan definisi yang cukup lengkap.
Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat yang seperti yang saya jelaskan tadi, ya kita bisa menyebut itu sebagai CSV. Nah, tapi kalau misalnya perkembangan yang sekarang, bahkan kompetisi dunia kan ada, gitu. Dan itu menggunakan nama World eBrick/CSV Competition. Nah, itu yang diselenggarakan oleh World Coffee Event (WCE). Nah, jadi kompetisinya udah ada dan menggunakan dua nama tadi, Mas. Jadi si eBrick dan CSV. Penggunaan eBrick biar lebih global. Nah, penggunaan CSV menurut saya karena kita menggunakan alat itu yang spesifik yang seperti definisi yang tadi. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab ya. Apa itu Turkish Coffee, apa itu eBrick, apa itu CSV. Kayak gitu. Jadi ya biar kita juga nggak tumpang tindih dan salah penggunaan terminologi. Kalau saya pribadi mungkin bakal menggolongkannya sebagai kopi tradisional. Jadi masuk ke specialty coffee belum, karena penggiatnya belum melakukan itu. Belum banyak lah minimal gitu. Kemudian tadi kok misalnya masih masukin ke manual brewing, di satu sisi saya pun sedikit tidak setuju gitu. Karena secara metodologi kurang bisa diikut sertakan gitu. Karena bertolak belakang dengan metode yang umum. Kalau misalnya mau saya jelasin, biasanya manual brewing grind size berkaitan dengan waktu seduh. Semakin kasar, semakin lama waktu seduh, semakin halus, semakin cepat waktu seduh. Nah, Turkish Coffee, eBrick, ataupun CSV ini berkebalikan gitu. Waktu seduhnya panjang, grind size-nya halus banget. Bahkan paling halus di antara metode seduh lain pun gitu. Jadi lebih halus dibandingin dengan espresso. Kalau saya pribadi nggak bisa saya masukin dia ke metodologi manual brewing sebenarnya. Saya pikir ruangnya cukup sangat besar untuk kita perkenalkan lagi di Indonesia karena taste profile-nya kurang lebih bisa kita buat mirip dengan kopi saring yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya ke Aceh, itu dia. Kan ada kopi saring tuh, itu kan di boiling terus gitu. Yang metodenya kurang lebih sama. Dan saya yakin ini terinspirasi dari tradisi ini kayak gitu. Dan dimodifikasi aja dengan kondisi di Indonesia kita menggunakan bahan stainless kaleng, kemudian kita saring dengan berbahan yang mirip saringan tahu dan segala macam kayak itu. Nah, tapi ya terinspirasi dari mana? Saya yakin ya pasti dari Turkish Coffee ini. Ini pertama kali saya dengar, ada salah satu idola saya itu barista champion dari Inggris, namanya William Davis. Jadi dia pernah ikut kayak gitu. Dan kalau saya nggak salah dia pernah berbagi resepinya dia. Saya nggak tahu dia menang atau nggak, saya juga nggak tahu gitu. Di situ saya berpikir, wah, gila, ini udah ada kompetisinya gitu. Nah, jadi di situ ya seperti saya bilang tadi, karena ada penilaian, karena ada teknik, customer service dan segala macam, saya pikir ini akan berkembang. Ini akan jadi wave lagi nih kayak gitu. Kenapa? Pasti akan semakin banyak orang menggandrungin kayak gitu. Nah, jadi tinggal kita nih sebagai pelaku industri ataupun konsumen mau ikut menyemarakkan atau ya kita cukup puas dengan apa yang ada di kita sekarang. Saya pernah dengar ada, tapi dilakukan oleh sebuah kafe gitu. Jadi skalanya regional lah istilahnya gitu ya. Bukan nasional kayak gitu. Di nasional belum ada gitu. Jadi saya pikir siapa tahu ke depan dalam waktu dekat mudah-mudahan ya Indonesia punya kompetisinya karena ya ini menurut saya ini sangat menarik. Gitu. Kita bakal bermain-main dengan CSV, cara nyebutnya begitu. Orang lain bilangnya eBrick, kemudian Turkish Coffee dan segala macam. Jadi saya bakal mencoba beberapa kali percobaan menggunakan alat ini. Berikutnya lagi nanti kalau kita ada kesempatan saya bakal ngebandingin juga dengan alat-alat sejenis tapi dengan teknologi berbeda kayak gitu. Kalau yang ini nggak bakal kita cobain lah. Soalnya ini alat pribadi, terus kayaknya nggak ada faedah juga nanti. Nah, selain si CSV ini, alat lain yang bisa digunakan itu alat penggiling. Kalau misalnya aslinya, kalau saya nggak salah, di sana nyebutnya mortar, kayak gitu. Nah, tapi kayaknya ini juga saya belum pernah pakai, ini alat pribadi juga gitu, dan secara fungsi juga kayaknya nggak bakal banyak manfaat. Jadi nanti saya akan menggunakan grinder umum yang bisa kita temuin, hand grinder tapi yang saya bawa kali ini. Berikutnya lagi ada sendok kayu, nanti ini untuk mengaduk.
Kemudian nih nanti gelas saji dengan shape yang berbeda. Nanti saya juga bakal jelasin kenapa shape ini yang bakal digunakan untuk mengkonsumsi kopi yang dibuat menggunakan alat Chesfeh ini. Nah, terus nanti kita bakal coba beberapa resepi, terus kita bakal icip-icip bareng. Nah, umumnya kalau saya menggunakan metode ini, saya akan menggunakan rasio 1:10 begitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya untuk alat yang ini kurang lebih cukup untuk 70 gram air. Jadi nanti saya bisa pakai 7 gram kopi dengan gilingan yang umumnya untuk Turkish Ibrik ataupun Chesfeh ini. Untuk ke depan saya bakal bilang Chesfeh aja, kayak gitu. Untuk Chesfeh ini biasanya amat sangat halus begitu, tapi grinder ini kayaknya nggak sanggup untuk mengakomodir yang benar-benar seperti tradisinya orang di Turki ataupun Timur Tengah sana untuk menggunakan Chesfeh ini. Nah, tapi untuk selera kekinian gitu, nanti mungkin bakal ada modifikasi yang saya lakukan kayak gitu. Nah, saya bakal bikin lebih kasar, kemudian saya menyeduh awalnya menggunakan air dingin, jadi tidak air panas. Kemudian saya aduk, kemudian nanti kita panaskan sampai mendidih. Yang saya tahu, yang saya baca, yang saya dengar dari orang Turki sana, biasanya mereka gunakan kopi Ethiopia. Kenapa? Karena ya sejarahnya kopi berasal dari sana kayak gitu. Nah, kemudian biasanya yang saya tahu juga mereka akan ngerosting cukup gelap karena mereka masih menggunakan teknik tradisional pakai kuali tanah liat, kemudian diaduk-aduk dan segala macam sampai segelap yang mereka mampu dan mau kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kali ini saya nggak menggunakan bahan baku yang sama, saya menggunakan kopi dari Flores. Sebenarnya kalau misalnya untuk kita sekarang ini untuk filter roast kayak gitu. Nah, jadi agak sedikit light kayak gitu. Dan ini pun biasa saya gunakan untuk seduh manual yang lain kayak gitu. Nah, jadi yaitu saya akan memodifikasi sedikit nih untuk percobaan kali ini. Jadi saya akan menggunakan kopi yang sedikit lebih light dan tidak menggunakan kopi Ethiopia. Saya menggunakan kopi dari Indonesia. Saya pakai kopi dari Flores dengan prosesnya saya juga lupa nih prosesnya apa. Nah, oke lah, pokoknya itu saya pakai kopi Flores, kemudian light roast. Nanti kita coba giling sedikit agak kasar, kita seduh menggunakan Chesfeh. Siap. Percobaan pertama kali ini saya pakai 7 gram. Saya lebihin dulu karena saya belum tahu nih grind size-nya sudah sesuai dengan yang saya mau apa enggak. Nanti kita cek dulu. Baterai mas, sebenarnya ini kayak Gerinda aja mas, tapi dibikin lebih cakep aja gitu. Nggak, kalau misalnya dulu saya pakainya tuh bor. Grind size yang saya gunakan sebenarnya ini berbeda dari tradisinya penggunaan metode Chesfeh ini ya. Nah, karena biasanya lebih halus seperti tepung. Jadi kalau misalnya kita pegang di dua tangan ini bakal lengket, nempel kayak gitu. Nah, salah satu cirinya begitu tuh kalau misalnya kita otentik yang asli ya. Nah, tapi untuk kopi kali ini saya nggak mau menggunakan sehalus itu gitu. Jadi agak sedikit saya modifikasi nih. Di satu sisi grindernya nggak mampu. Grinder nggak mampu. Nah, makanya kalau misalnya di Turki sana mereka menggunakan spesifik grinder si mortar yang seperti ini nih gitu, karena memang peruntukannya untuk itu, jadi bisa menghasilkan yang amat sangat halus. Kalau misalnya nanti ada perdebatan kopi dulu, air dulu, buat saya nonsen. Kenapa? Setelah kopi saya tuang, toh saya menggunakan air room temperatur. Saya menggunakan 70 gram air. Oke. Nah, berikutnya saya aduk. Nah, saya menggunakan sendok kayu. Nggak banyak lengket. Berikutnya nanti kalau ketika panas, saya bakal aduk lagi. Nah, fungsinya nanti si wooden spoon ini nggak ngeganggu temperatur seduhan kayak gitu dibandingin kalau kita menggunakan yang berbahan metal begitu. Oke, langsung kita nyalain dulu kompornya. Ini, wih, canggih.
pakai yang api yang kecil biar tidak mendidih terlalu cepat sehingga kopi terekstraksi terlalu cepat. Terus nunggu sampai mendidih. Nah, nanti ada tradisi sebenarnya di mana ketika kita menggunakan metode seperti ini, setelah mendidih dia bakal si kopi itu akan menggelegak dan hampir seperti mau tumpah. Nah, dengan kondisi seperti itu biasanya diangkat tuh sama mereka. Terus habis itu ditunggu surut lagi, kemudian habis itu dipanasin lagi, mendidih lagi, diangkat lagi, tunggu surut lagi, dididihin lagi sampai angka ganjil. Nanti kalau misalnya saya ketika menentukan resep ya gitu, nah jadi saya bakal paling catat waktu gitu. Kalau misalnya sebelum ini yang saya coba sebelumnya di kompor, saya nyari waktu itu kurang lebih 3 menit kayak gitu. Dan ini kan bahannya ini cukup tebal ya kayak gitu, jadi butuh waktu yang lumayan lama. Ini nih sudah mulai menggelegak, sudah naik seperti ini. 1, 2, sebelum tumpah saya angkat. Itu deh. Oke, nanti udah surut, saya didihin lagi. Ini untuk percobaan pertama ya. Gelegak, saya angkat. Siap. Nanti kita lap tuh. Udah oke. 3 kali biar ganjil. Siap. That's it. Diaduk lagi biar merata. Langsung dituang. Oke. Gila, dahsyat. Pas habis. Ini sama ini memang paket mas. Nah setelah ini biasanya jangan langsung diminum, secara tradisi ditunggu nih 2 menit kayak gitu. Nah alasan kalau misalnya kepengen saintifiknya, suhunya itu udah turun sampai 65-an kayak gitu. Nah terus berarti nggak bakal ngebakar lidah dan segala macam. Terus berikutnya lagi si bubuk kopinya kan pasti ada tuh yang terlarut dan jatuh ke dalam cangkir, itu bakal mengendap. Nah, jadi kita nggak bakal minum si bubuk kopinya, kayak gitu. Kita bakal minum liquidnya aja. Oke, nunggu 2 menit. Kalau misalnya sampai habis, otomatis bakal keminum juga, kayak gitu. Karena tetap bakal ada yang mengendap kan, gitu. Nah, jadi, nah ini yang menarik di salah satu tradisinya si CSV ini. Jadi, bubuk kopinya nanti, kalau misalnya udah habis, itu ditutup pakai saucer, bahasa Indonesia yang lepek. Itu bahasa Indonesia apa bahasa saya ya? Jadi habis itu dibalik mas, dibalik. Terus habis itu kan tumpah tuh si bubuk kopinya tuh di saucernya. Nanti dilihat, ini kayak jadi apa namanya? Kayak jadi mencari tahu nasib. Jadi dilihat itu bubuk kopinya. Ketika menggambarkan apa, nanti diterawang. Ini nanti masa depanmu, jodohmu, rezekimu. Ya itu part of tradisi lah. Itu yang dilakukan di Turki sana kayak gitu. Tapi ya saya nggak pahamnya gitu. Pahamnya nanti ini menarik apa enggak, bisa kita modifikasi lebih menarik apa enggak. Tapi yang pasti ya penggunaan ini amat sangat sederhana sebenarnya dan mudah diaplikasikan, mau di rumah mau di coffee shop sebenarnya bisa. Halo, nama gue Albert. Gue punya coffee shop di Sunter namanya El Mako dan di Kemang dan Pesta. Sebelumnya gue belum pernah nyobain e-brick, tapi gue sering lihat alat ini. Mengenai ini gue tertarik aja karena secara ngelihatnya tuh lucu gitu, keren. Kalau yang lu pakai pasir itu keluar gitu, menarik aja. Cuma gue nggak tertarik untuk minum karena yang gue tahu ya itu gonna be bold. Ini cup tester gimana? Cup tester nih. Gimana mas? Iya bayangan gue tentang e-brick itu gue pikir bakalan punya bitter yang tinggi, tapi ternyata maksudnya dengan beans yang kayak gini gue masih dapetin acidity dan cukup enak sih. Ya, jadi kalau misalnya tadi salah satu selain beans tadi grain size yang sangat kasar dibandingin aslinya, itu yang saya hindarin biar nggak nampol banget nyicipnya. Jelasin nomornya dong. Jelasin nomornya dong.
notes-nya. Oh, sedap. Citrus. Yang gue berasa sih citrus sih. Terus bitternya tapi acceptable banget sih. Ya, Ini enak banget untuk makanya dengan teknik bikin yang kayak gini dibanding lu V60 ini sangat simpel, terus makanya diminum, makanya kita bisa nikmatin dengan cepat. Enak sih. Langsung enak sih, seru banget. Apa dong? Beneran enak, lu cobain deh, cobain. Gua yakin dikit sama banget mas, 70 mili mas. sama pengalaman lu minum pasti jauh. Gue sih trauma sekali minum. Enggak, ini oke banget. Saya biasa sekali minum 300 mili, ini coba dapat 35 ya habis mas. 35 ya. Tapi aku selalu berpikir kalau si Ibrik itu tuh ya yang diincar dengan pakai metode dia mungkin body, emang tipe-tipe orang jadi minum kopi lah ngomong kasarnya kan. Body, pahit. Jadi kayak gue gak pernah nyangka bahwa kayak dengan kita maksudnya ngotak-ngatikin ini bisa jadi kayak gini gitu. Tapi jangan dihabisin juga. Oh iya. Soalnya surprisingly itu menurut gue acceptable, enak. Siap. Nah jadi kalau misalnya kita nuang nih gitu kan, jadi air mendidih kita tuang ke wadah kopi di dalam gelas dan segala macam, itu suhu bisa turun sampai 85 derajat Celcius kayak gitu. Nah artinya dia nggak mendidih mas, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini ini kita udah masak si kopi begitu, jadi ekstraksinya otomatis akan berlebih. Nah bicara ekstraksi yang memungkinkan terjadi di CSV ini, kalau misalnya seduhan biasa itu bisa 18 sampai 22% extraction yang terjadi di kopinya gitu. Misalnya pakai alat ini bisa 35. Bayangin dong, berarti banyak banget kopi yang terekstraksi dari proses yang seperti ini. Karena tadi ada dua hal kalau misalnya dari penjelasan saya. Yang pertama, gara-gara si kopinya terlalu halus. Yang kedua, gara-gara penyeduhannya yang sangat panas dan lama. Ini saya bikin 7 gram lagi nih. Ini percobaan kedua. Ya. Apa bedanya? Bedanya ini nanti mas yang nyicip. Nggak, ini mau saya halusin lagi. Terus tapi ekstraksinya saya bikin lebih singkat. Jadi sekali mendidih saya take out. Kayak gitu. Ini juga saya beli karena ini bisa dimodifikasi masuk ke Komandante. Ya, suatu saat saya pengen nabung dulu lah. Beli Komandante. Berarti kehalusannya beda berapa setnya? Banget mas. Menggunakan wooden spoon semua bubuknya. Siap. Kedua gimana bedanya? Nah, beda, kalau ini bodinya lebih tebal. Kalau tadi bener-bener feel-nya kayak ya Filter kopi. V60 ya, kayak filter kopi. Tapi Makanya saya kaget karena maksudnya bayangan aku tentang kopi tentang metode ini nggak bisa ke situ gitu. Tapi kalau misalnya saya, menariknya adalah kita masih punya ruang juga kan untuk mengotak-atik Ngotak-ngatik ya. parameter seduh dan kemudian ya menyesuaikan dengan selera si penikmat kayak gitu. Jadi kepengen kopi light ternyata masih bisa diakomodir, kepengen yang lebih bold, yang lebih tebal, yang lebih berbody juga kita bisa mengakomodir gitu. Ya Pertama sama kedua yang mana? Pertama. Walaupun dia 3 kali seduhan ya. Padahal 3 kali angkat ya dan boiling point ya, tapi kalau yang pertama itu acidity-nya masih cukup bright, terus nggak ada bitter yang mengganggu sih buat aku. Berarti grinder pengaruhnya lebih Matters banget ya. untuk kali ini banget. Tapi itu masih oke, itu masih bisa. Iya. Yang tadi yang pertama enak. Itulah menariknya kopi kan. Nggak. Kenapa gue udah males nyoba-nyoba? Karena pada Indian pasarnya itu demand-nya nggak seperti itu. Nah. Jadi kalau nyoba pun itu kan lebih ke pribadi. Nah menariknya saya kalau misalnya bicara demand, siapa sih minum specialty coffee 2012? Ya.
nggak banyak ya di Indonesia ya Iya. maksudnya gitu. Nah tapi kalau misalnya nggak kita buat demand-nya, nggak ada orang yang nekat yang berani untuk ngedobrak itu ya, menurut saya kita bakal gini-gini aja kayak gitu. Nah jadi ya minimal kalau misalnya saya makanya tetap melakukan mencoba walaupun ini tradisional banget ya. Ya karena itu ketika ada demand-nya saya siap kayak gitu. Kalau misalnya saya pribadi jadi nilai otentiknya jadi hilang kayak gitu. Nah jadi di satu sisi saya pribadi nggak setuju mau melakukan itu. Di sisi lain saya juga nggak tahu nih perkembangan di luar sana apakah ada yang melakukan itu atau enggak kayak gitu. Nah tapi saya memang pernah nyobain di rumah untuk saya saring gitu ya, memang akan lebih clean dan segala macam. Nah tapi akan nambah nilai keribetan, kemudian menghilangkan nilai otentiknya tadi, kemudian bicara cost nanti ya akan lebih tinggi lagi dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau misalnya selera ya saya pikir akan sah-sah aja kayak gitu ketika orang mau melakukan itu kayak gitu. Tapi ya itu jadi kerjaannya jadi lebih ribet aja lagi. Sekarang kita ngebandingin nih, kita pakai yang listrik. Lebih murah lah ini. Tapi ya nanti kita bandingin kira-kira ngasih efek rasa yang berbeda, lebih menarik, lebih tidak menarik, kita coba. Terus nanti kita kasih berikan ke tester kita ngeliat responnya seperti apa. Siap. Nah ini saya bakal bikin pakai 15 gram, jadi nanti airnya bakal 150 mili. Kemudian bakal berapa lama tergantung asupan listrik, dan saya jujur udah lama banget nggak pakai alat ini. Jadi saya lupa juga kira-kira kalau misalnya saya pakai 150 gram air dan 15 gram kopi, kira-kira memakan waktu berapa lama untuk dia mendidih. Tapi nanti ini kita bakal menggunakan grind size yang sama seperti percobaan pertama tadi. Kemudian sekali mendidih juga nanti bakal saya matiin si pemanasnya. Terus nanti kita coba mengevaluasi. Udah, turn on. Tinggal tunggu. Jadi bodohnya dulu saya ini belinya di marketplace. Pencet 2. Gak guna banget dong mas. Jadi saya punya 2 mas. Gak guna banget. Aduh. Ini bisa pakai metode yang 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan? Bisa, tapi kalau misalnya saya gunain lebih banyak. Volume lebih banyak. Oh iya. Ini gini ya? Atau kayak tadi? Kayak tadi. Udah? Kali ini enggak, secara pribadi saya tasting note rempah dengan kopi saya sih kurang cocok ya, saya nggak suka gitu. Nah biasanya lagi mereka nambahin kardamon, kemudian kapulaga gitu, dan kalau masukin ke masakan sih kardamon sama kapulaga enak-enak aja gitu. Nanti bisa jadi apa ya? Jadi semur kali ya mas. Saya sih doyan. Ya kan kapulaga semur kayak kapulaga kan. Nah tapi kalau misalnya saya campurin ke kopi, saya sih kurang cocok gitu. Nah, apalagi kalau misalnya pribadi saya suka kopi yang fruity kayak gitu. Nah, kalau dicampur dengan spice kayaknya kurang cocok dengan selera saya. Itu sih. Ini mah menurut saya nggak banget. Bentar, ampasnya keminum. Oh, beda. Ya. Ini di belakangnya gini banget ya. Lebih kasar sih belakangnya, pahitnya segala, endingnya nggak enak. Kenapa bisa gitu ya? Diasumsikan alat mempengaruhi mas. Soalnya cara pemanasannya berbeda, kemudian kerataannya dia untuk memanaskan si air juga berbeda. Yang itu kan cuma di bagian bawah ya, kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan mas Dodi, bedanya gimana? Nah, kalau misalnya ini saya berasumsi tadi kondisinya jauh lebih cepat nih dibandingin yang tadi gitu. Jadi si Rasio time-nya. kopi dan air
terlalu cepat mendidih gitu, dan bisa jadi ekstraksinya mungkin nggak cukup karena tadi kita langsung matiin ketika dia udah mendidih kan, karena target poinnya tadi sekali mendidih kita matiin kayak gitu. Nah, tapi dibandingin dengan si pembuatan menggunakan alat ini, ternyata mendidihnya yang tadi lebih cepat walaupun kita menggunakan volume lebih banyak. Di situ bisa sebenarnya. Bener kan? Smart answer. Iya kan? Nah, jadi yang waktu percobaan saya pertama kemarin, saya menghitung waktunya juga dari video mas. Tapi 3 menit, berapa 3 menit 12 detik. Kalau ini tuh bedanya, ini acidnya ada tapi kotor gitu Kotor, loh kasar. feelnya. Apa ya, nggak. Kalau tadi tuh masih dapat cleannya ya, citrusnya dapat, terus clean. After taste-nya nggak sekasar ini. Kalau ini nih kan dari tengah ke belakangnya berasa banget pahitnya. Tradisinya begitu kan? Madi gitu kan? Iya, madi banget ini, madi banget. Terus ya langsung di tengah ke belakangnya pahitnya nggak pakai malu-malu. Kalau tadi yang pertama, makanya gue kaget kan pas gue minum yang pertama. Gue impress banget kayak Turkish coffee itu bisa kayak gini gitu loh, karena ya di bayangan gue itu akan madi kan kayak gitu. Jadi ini bayangan Turkish itu terwujudkan. Iya, terwujudkan di yang ketiga. Nah, tapi untuk kita berdua aja ya mas. Yang enak tadi kita ngerasain berdua aja tadi. Oh iya benar. Jadi dia penasaran sih, dia penasaran sendiri gimana sih? Pengalaman menyenangkan itu untuk kita berdua aja tadi. Percobaan keempat ngapain mas? Kita pakai kopi yang berbeda. Kita pakai kopi dari Jawa Timur sekarang dengan proses natural. Lebih dark atau lebih light? Ini lebih dark harusnya. Nah, Ya. That's why, itu kayak gue di rumah jadi maunya nyari yang praktikal, gue nggak mau ribet-ribet lagi. mesin espresso 15 menit. Saya bikin cuma 2 menit. Nggak asing nih. Ada Tanah. testernya Oh, juga iya. ngomong, testernya ngomong. Sepet. Malt sih kalau gue, lebih ke malt. Greenish-nya gimana nih? Yang Sayur banget. bukan gini sih, sepet. Sepet sih. Kocak ya. Tapi greenish itu under extract biasanya. Nah. Underdeveloped roasting profile. Tapi biasanya orang memperbaikinya dengan cara dibikin over extract. Ini udah kita bikin over extract masih begitu juga gitu. Jadi ya begitu Ini sama kayak pertama. banget. Grind size, rasio. Kita ganti kopi doang. Iya, ini beans, emang beans. Nah, jadi kalau saya sih dari dulu kepikiran memang kalau misalnya dulu lagi hebohnya cold brew, saya tuh berpikir roasting profile yang cocok khusus untuk si cold brew gitu. Jadi waktu kemarin diajak untuk nge-review ini juga saya berpikir ini mungkin menarik ya juga kali ya kalau misalnya kita bisa develop roasting profile untuk Khusus. alat seperti ini kayak gitu. Soalnya selama ini kan kita nge-roasting itu kalau nggak untuk espresso ya manual brew kayak gitu dengan dua arah itu toh kayak gitu. Nah, tapi nggak pernah kita benar-benar spesifikasiin untuk misalnya untuk metode yang seperti ini gitu. Iya. Kalau misalnya saya itu mencari profile itu, contohnya misalnya ada suhu, ada waktu, di suhu berapa saya ngedrop kayak gitu kan. Nanti misalnya saya 200 sampai 210. Kalau bisa setiap derajatnya itu nanti saya coba mas. Serius. 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak itu. Untuk alat yang ini gitu. Nah, nanti ketemu misalnya cocoknya di 206. Jadi udah itu saya lock untuk alat ini. Nah, waktunya pun begitu. Waktunya biasanya saya ngebedain setiap 15 detik. Jadi misalnya ini kelar di 10.15. Ya nanti saya cobain 10, 10.15, 10.30, 10.45, 11. Nah, jadi ya itu percobaan demi percobaan yang dibutuhkan sebenarnya kayak gitu. Dan permasalahannya balik lagi waktu, biaya. Mau nggak kita ngeluarin untuk itu gitu. Tapi gue tertarik banget lah sama ini.
Karena buat gue kalau ngomong pasar ya harusnya kopi makanya metode ini kan kurang lebih tekstur rasanya harusnya mirip-mirip sama kopi tubruk, cuma ini dengan tingkat halusan yang halus ya. Terusnya makanya kopi Turki ini masuk banget ke pasar Indonesia. Cuma gue jadi tertarik karena tadi kita ngobrol, gue jadi tertarik. Wah, gue belum pernah nyoba ngutak-ngutikin ini nih. Gue tertarik jadi untuk ngutak-ngutik. Siap. Mau beli alat? Ntar gue kasih link Tokopedia. Siap, komandan. Akhirnya saya terpikir bahwa mungkin ke depan kita bisa memikirkan roasting profile yang paling cocok nih untuk metode ini, metode Chesve Ibrek ataupun Turkish Coffee kayak gitu. Kalau misalnya pertanyaannya mau gelap, light atau medium light dan segala macam, percobaan hari ini menurut saya yang paling cocok yang mirip dengan untuk yang diperuntukkan untuk filter kopi. Jadi hari ini saya bawa kopi yang roasting profile-nya untuk filter kopi dan ternyata itu yang paling menarik kayak gitu. Jadi saya pikir ketika saya mau mengulik roasting profile untuk metode ini, saya pikir berawal dari sana. Saya nggak bakal jauh-jauh tuh dari si filter profile kayak gitu. Nah, ketika dicoba yang lebih dark ternyata tadi saya sih nggak suka kayak gitu. Saya sih nggak ngerasa ini nggak menarik bahkan kayak gitu. Nah, jadi itu satu. Nah, yang kedua, awalnya sih saya nggak berpikir terlalu signifikan ya kalau misalnya penggunaan alat yang berbeda tapi ternyata fungsi yang sama bisa menghasilkan begitu jauh perbedaan. Contohnya begini, banyak mesin espresso, banyak alat filter, tapi ya saya bisa sejauh ini gitu kan, mesin yang berbeda tadi, alat yang berbeda tadi, minimal saya tetap bisa mengoptimalkan kopi yang saya pakai kayak gitu. Jadi sampai titik optimalnya tuh minimal sejauh ini saya bisa ulik lah gitu. Nah, tapi ternyata di sini tadi jomplang banget Mas. Penggunaan alat yang berbeda gitu. Saya tuh ngerasa ini kok gak cocok banget ya. Padahal alat itu saya punya 2. Sedih banget. Yang pertama, yang lu nggak nyobain. Impresi gue yang pertama karena gini, satu ekspektasi gue ya tentang si Ibrek itu gue pikir akan gue ngebayangin ya, lu bikin kopi dengan air yang boiling gitu loh. Gue langsung ngebayangin, oh ini gonna taste-nya bakalan pahit, bakalan harsh lah gitu loh, nggak smooth gitu kan. Tapi ternyata pas gelas pertama gue minum, jujur kalau lu misalkan let's say kita ngomong gitu nggak dibikin dengan Ibrek gitu loh, gue nggak tahu metodenya apa, gue bisa nyangkanya itu pakai filter gitu. Jadi gue kaget kayak ternyata pakai metode ini bisa menghasilkan rasa yang kayak gini gitu. Itu sih. Terus yang pertama juga nggak terlalu nadi sih feelnya. Sweetness di yang pertama dapet sih, ada. Fruity-nya dapat banget kok, cukup bright. Nah yang pertama itu cukup bright fruity-nya. Cuma ya di belakangnya tapi acceptable banget pahitnya segala gitu. Lebih beda nih kalau kita compare sama yang pas tadi yang terakhir yang keempat aja lebih berasa, apalagi yang pas tadi yang pakai yang hijau itu kan yang ketiga ya. Yang ketiga itu feelnya beda banget kan. Udah, dan itu kan secara grases tadi memang dihalusin juga, mandi, berasa kayak nggak smooth lah, kasar, rasanya juga nggak bright, nggak clean sorry. Ya, beda banget. Beda jauh Mas. Tadi Mas, jadi pemanasannya itu kalau misalnya di sini karena tembaga itu kan penghantar panas yang sangat baik. Yang kedua, secara aman itu amat sangat aman untuk manusia kayak gitu. Nah, jadi tadi pemanasannya mungkin akan lebih merata ketika kita menggunakan ini gitu. Sementara kalau ini pemanasnya elemennya hanya di bawah, jadi dia hanya manasin dari satu sisi, dari bawah ke atas. Dan dindingnya ini terbuat dari plastik. Plastik kan bukan penghantar panas yang bagus ya. Kemungkinan besar secara ekstraksi terjadi sangat tidak merata ketika saya menggunakan alat ini kayak gitu. Dan ini karena tembaga dan silver, jadi secara panas akan terhantar lebih merata, jadi bagian dindingnya otomatis juga akan panas.
Jadi ya itu ekstraksinya menjadi lebih uniform begitu. Ada harga, ada kualitas gitu. Jadi ya begitu. Dan berikut lagi masalah kesehatan ya. Si tembaga tadi gitu. Belakangan banyak produsen mesin espresso mengganti boiler yang mereka gunakan yang biasanya stainless ke copper, ke tembaga, karena permasalahan keamanan untuk dikonsumsi kayak gitu. Jadi ternyata tembaga itu ketika dipanaskan terus-menerus dia tidak mengeluarkan kromium, timbal yang kalau misalnya terus-menerus kita konsumsi ya kita bisa mulai dari gagal ginjal ya macam-macam kayak gitu. Jadi menurut saya orang zaman dulu di satu sisi saya nggak tahu ya apakah secara tradisi memang mereka udah tahu kualitas bahan gitu, tapi saya pikir kok ngelihat ke belakang orang zaman dulu kok kayaknya lebih peduli ya gitu, dan lebih hebat menurut saya gitu. Jadi ya begitulah gitu. Jadi ya tembaga salah satu bahan yang paling bagus untuk kita gunakan yang bersentuhan dengan bahan yang kita konsumsi gitu ya. Jadi untuk tempat memasak, untuk tempat makan dan segala macam. Jadi kalau misalnya mau ngelihat sejarah, saya pikir kita akan gampang menemukan bahwa raja-raja zaman dulu alat makan dan masaknya konon katanya dari tembaga. Kalau peluang seperti saya sampaikan tadi, saya berpikir pasti ada gitu. Tapi kitanya yang berani apa enggak gitu untuk mencoba. Ini bukan hal baru gitu. Ini yang perlu kita bangkitkan lagi gitu. Tapi kalau misalnya saya berkaca dari saya sebagai pelaku industri, ya saya orang yang kepengen mendorong bahwa ini perlu kita semarakin lagi kayak gitu. Kenapa? Saya nggak kepengen ada budaya kopi yang hilang. Saya nggak kepengen ada culture tentang teknik menyeduh yang hilang. Kalau misalnya nggak kita budayakan gitu, nggak kita promosikan terus menerus, ya nanti berapa tahun ke depan ini gayung atau apa gitu kan, nggak lucu menurut saya gitu. Jadi ya tetap harus ada orang-orang yang mau untuk mempertahankan bahwa ini part of cara ngopinya orang di dunia kayak gitu. Terus jadi kalau misalnya kita kepengen ngebikin coffee shop yang nggak melulu grab and go, yang kepengen memberikan nuansa yang lebih apa ya, balik lagi ke ruhnya coffee shop gitu. Saya pikir alat ini menjadi opsi yang sangat menarik kayak gitu, karena ya waktu bukan menjadi kendala kayak gitu. Di sini ya kita memang menunggu, kita memang tidak langsung menikmati, kita justru yang kita nikmati adalah momennya tadi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat model bisnis yang seperti itu, ya saya pikir mengadakan alat ini menjadi hal yang opsi yang sangat menarik. Dan surprisingly menurut gua kalau tentang si Ibrix sendiri metode yang cukup menyenangkan. Quite simple. Kalau tadi Mas Dodi bilang, oh ya ada beberapa variabel yang nggak bisa kita kulik, tapi in some way gue ngerasanya itu jadi lebih simple buat operasional dalam satu sisi gitu. Kalau misalkan lo memang udah setting kopi yang dikhususkan untuk itu, lo udah kulik, akan lebih mudah untuk orang bikin dengan settingan yang limitasinya cuma masalah di grind size. Waktu kurang lebih hampir sama, jadi gue ngeliatnya malah lebih ringkas gitu. Itu tadi gue lagi mikirin, station, yang pasti station. Kalau gue ngelihatnya salah satu poin yang gue lihat dari Ibrix itu menarik, salah satunya yaitu si penyajian dengan si pasirnya itu, kompor pasir itu ya kan. Menurut gue itu sesuatu yang di Indonesia sendiri jarang ada yang menyajikan dengan cara itu. Mungkin lu nemuin ada Turkish coffee, tapi mereka bikin di belakang dan kita nggak tahu gitu loh. Sedangkan menurut gue ya sama kayak ketika kita minum kopi manual brew. Kalau gue bilang manual brew, tendensinya orang-orang kopi itu selalu senang untuk melihat ketika orang bikin manual brew, karena ada display, ada sesuatu yang bisa dilihat, lu ngerasa jadi ada interaksi dengan kopinya lah gitu. Tapi ketika kalau kayak misalnya kita bilang oke, minum manual brew, tiba-tiba datang gelas doang gitu kan, ya kayak menurut gua nggak menarik. Nah, si Ibrix ini menariknya karena ada penyajian dalam hal itunya sih.
It's all started in 1965 when Ruth Fertel mortgaged her home to buy a little steakhouse in New Orleans called Chris Steakhouse. Nah, itu cerita yang ada di menu-menu di semua Ruth Chris Steakhouse di seluruh dunia. Sekarang kita mau cerita nih tentang Madame Ruth Fertel.